Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas sedikit mengenai gimnospermia ya. Pada tampilan pertama ini ada beberapa jenis dari tumbuhan gimnospermia, yaitu Sikas rumpi, Ginkga biloba, Araucaria guninghami, Gnetum gnemon, Pinus contorta, dan bentuk dari Strobilus betina. Adapun pengertian daripada gimnospermia yaitu terdiri dari dua kata, yaitu berdasarkan bahasa Yunani ya, gimnos dan spermai, yang artinya biji telanjang. Jadi kalau begitu tumbuhan ini termasuk tumbuhan berbiji terbuka ya, tidak diselimuti oleh kulit daging. Kemudian beberapa spesies gimnospermia memiliki kemampuan untuk menggugurkan daunnya pada saat musim gugur, agar bisa mempertahankan diri dari kekeringan. Ada sekitar 1557 spesies gimnospermia yang tersebar di penjuru dunia. Nih ya, gimnospermia bijinya tadi nampak ya, terekspos langsung terletak di antara daun-daun penyusun Strobilus atau runjung. Jadi pada masa periode Devon sekitar 410 sampai 360 juta tahun yang lalu, sebelum era dinosaurus, gimnospermia banyak diwakili oleh kelompok yang sekarang sudah punah menjadi batu bara, yaitu Pteridospermaphyta atau paku biji, Benetophyta, Chordate-phyta. Anggota yang lain dapat melanjutkan keturunannya hingga sekarang. Nah, sebagian pendapat menyatakan bahwasannya Angiospermia adalah penerus dari salah satu kelompok gimnospermia purba yang telah punah, yaitu paku biji. Gimnospermia sendiri berasal dari progimnospermia melalui proses evolusi biji. Dapat dilihat dari bukti-bukti morfologi yang ada. Progimnospermia ini merupakan nenek moyang dari tumbuhan biji yang mempunyai karakteristik berupa bentuk antara Trimerophyta dan tumbuhan berbiji. Meskipun kelompok ini menghasilkan spora, tetapi juga menghasilkan pertumbuhan xilem dan floem sekunder seperti pada gimnospermia. Progimnospermia ini juga sudah mempunyai kambium pembuluh bifasial yang mampu menghasilkan xilem dan floem sekunder. Ini ciri-cirinya ya, ada 8. Yang pertama, bakal biji tidak terlindung oleh daun buah. Yang kedua, pada umumnya perdu atau pohon, tidak ada yang berupa herba. Yang ketiga, mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Yang keempat, bentuk perakaran tunggang. Kelima, daun sempit, tebal, dan kaku. Keenam, tulang daun tidak beraneka ragam. Ketujuh, tidak memiliki bunga sejati. Kedelapan, alat kelamin terpisah. Serbuk sari terdapat dalam Strobilus jantan dan sel telur terdapat dalam Strobilus betina. Seperti yang gambar di awal tadi ya, tapi hanya ditunjukkan yang Strobilus betina. Ada beberapa kelas dari pada gimnospermia. Yang pertama itu Cicadaceae. Cicadaceae ini mirip dengan tumbuhan palem. Hanya saja mereka memiliki alat reproduksi yang berbentuk seperti Strobilus dan berbiji terbuka. Cicadaceae banyak ditemukan di Amerika Selatan, Australia, Jepang bagian selatan, Cina bagian barat, Madagaskar, dan India. Kemudian jika dilihat dari letaknya, betina pada jenis Cicadaceae terdapat di atas batang pohon.
Cikadaceae merupakan tumbuhan yang dioecious, yang berarti terpisah ya alat kelamin betina dan jantannya dalam satu individu. Jadi ini contohnya ya, sikas rumpis biasa dimanfaatkan sebagai tanaman. Lalu kelas yang kedua yaitu konifer. Ini juga memiliki alat reproduksi terpisah antara jantan dan betina. Jadi tumbuhan ini memiliki daun berjarum sehingga sering disebut pohon jarum. Ada juga yang sebagian berbentuk perdu. Contoh dari kelas konifer ini adalah damar, pinus, dan cemara. Konifer berkembang biak dengan rujung dan berumah satu. Rujung jantannya ukurannya lebih kecil dibanding rujung betina, memiliki sisi penghasil serbuk sari yang kecil, sedangkan pada rujung betina memiliki sisi yang lebih besar, agak berkayu sehingga lebih banyak sisi. Tanaman konifer ini sendiri bisa tumbuh dalam kondisi iklim tropis pada daerah ketinggian yang cukup tinggi atau pada daerah yang dingin dan beriklim sedang. Kelas Ginkgodidae. Ini hanya satu ya spesiesnya, yaitu Ginkgo biloba. Ginkgo biloba berasal dari Cina. Tingginya bisa mencapai 30 meter. Untuk tumbuhan ginkgo sendiri ini berumah dua atau alat kelamin jantan serta betina tidak berada dalam satu pohon. Pada bijinya ada kulit luar yang keras dan berdaging, biasa dimanfaatkan sebagai obat asma, mengatur tekanan darah, serta bisa dijadikan ramuan suplemen yang dapat meningkatkan daya ingat. Kelas yang berikutnya yaitu Gnetophyta, mempunyai strobilus jantan yang tersusun secara majemuk, daunnya berhadapan, seluruh pembuluh ada pada kayu sekunder, tidak pada saluran resin. Contohnya Gnetum gnemon. Ini alat kelaminnya ya, ada pada satu pohon atau berumah satu. Bijinya berbentuk bulat telur serta biasanya akan berubah menjadi merah setelah masak. Kemudian bagian daun muda, biji, dan bunga melinjo bisa dimanfaatkan sebagai sayur. Bijinya juga bisa dijadikan kerupuk emping. Kulit kayunya dapat dimanfaatkan sebagai bahan kertas. Ini beberapa contoh daripada gimnospermae dan pemanfaatannya. Biasanya cemara digunakan sebagai bahan bangunan, kemudian pinus bahan utama dalam pembuatan sabun, cat, parfum. Kemudian strobilusnya bisa sebagai hiasan atau souvenir, kayunya sebagai bahan bangunan, batang korek api. Kemudian sebagai kertas, kulitnya lumayan tebal sebagai bahan bakar, dan abu hasil pembakarannya dapat dimanfaatkan kembali sebagai campuran pupuk organik yang mengandung kalium tinggi. Kemudian yang ketiga itu ada pakis haji, biasanya tanaman hias dan obat infeksi dan mencegah osteoporosis. Kemudian spesies yang berikutnya Zamia, tanaman hias. Kemudian termasuk tanaman langka ya untuk Zamia ini, karena perawatannya tidak begitu mudah, membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Yang terakhir damar, biasa kayunya untuk pembangunan dan mebel, getahnya untuk industri pabrik, tekstil, dan cat. Ada juga damar yang digunakan sebagai obat HIV, sakit gigi, luka bakar, dan gangguan pada telinga dan mata. Ini contoh-contohnya ya. Untuk yang A itu
Cemara, B. pinus, C. pakis haji, D. Zamia, E. damar. Oke, cukup sekian pemaparan materi hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup WAG, di grup WhatsApp ya.